Malam itu angin laut membawa bau garam dan sesuatu yang lain, manis, pekat, tak bisa Dava kenali pada awalnya. Rumah makan kecil di tepi pantai itu selalu ramai. Saat sore turun, lampu minyak menyorot mahamea kayu, bunyi panci, tawa pelayan, dan suara ombak yang seolah berkekap-kekap dengan pengunjung. Pemilik warung, Pak Jaya, terkenal ramah. Hidangannya sederhana tapi kuat, terutama sambal merah yang katanya warisan keluarga. Penduduk setempat menyebutnya sambal darah laut, bukan karena menakutkan, melainkan karena warnanya pekat dan rasanya tajam pedas. Asam, sedikit asin, seperti rahasia yang disimpan puluhan tahun. Dava pulang ke kampung karena urusan, tapi perutnya yang selalu lapar membuatnya mampir ke warung itu. Malam itu juga, ia duduk di dekat jendela yang menghadap ke pantai, melihat riak gelap yang bergerak di bawah lampu. Suasana hangat, gelas-gelas berembun, sendok beradu, dan dari dapur datang bau sambal yang mengundang. Pak Jaya menyajikan sepiring ikan bakar dan mangkuk sambal merah itu. Dava menkakol, lalu menutup mata sejenak. Rasanya memang istimewa, seperti rumah, seperti sesuatu yang tidak boleh ditanya asalnya. Hujan turun deras dini hari, petir memecah langit, menambahkan dentuman yang mengusik tidur desa. Gelombang pun naik, menghempas batu di bibir pantai dengan ganas. Orang-orang menutup warung, beberapa pulang, beberapa memilih berteduh di teras. Dava memutuskan untuk menunggu hujan reda. Ia berbicara sebentar dengan Pak Jaya, percakapan ringan tentang hasil tangkapan ikan dan cuaca yang berubah cepat. Di luar, ombak terus memukul. Di dalam, lampu minyak bergetar seperti napas. Pukul 2 lewat, ketika kebanyakan orang sudah tidur, terdengar sorak dari arah belakang warung. Suara itu bukan tawa, itu panik. Teriakan pendek, seperti pecahnya sesuatu yang membuat udara malam kaku. Dava dan Pak Jaya berlari keluar. Di antara rimbunan rumput dan pasir basah, beberapa warga menyorongkan senter. Cahaya lampu menari-nari di atas sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tangan itu, potongan kecil yang tergeletak setengah tertimbun pasir, memantulkan cahaya dari senter. Bentuknya jelas. Jari-jari yang pernah memegang sesuatu sekarang beku dalam diam. Tak ada ledakan darah yang menodai cerita, hanya kenyataan yang dingin dan membekukan. Hawa menjadi pekat, suara ombak seperti tertelan. Seorang ibu menutup mulutnya. Anak kecil mulai menangis, ada yang pingsan, ada yang menunduk dan mengucap doa dengan cepat. Dava merasakan sesuatu seperti menggulung di perutnya. Takut, penasaran, dan rasa tidak mau percaya. Dalam hitungan jam, desa penuh. Polisi datang, petugas medis datang, dan beberapa tetua kampung berkumpul. Namun, di antara wajah-wajah itu, bisik-bisik lain mulai tumbuh. Ada yang membawa cerita lama, uraian yang selama ini disimpan rapi, agar anak muda tidak takut berjalan malam. Mereka menyebut satu nama yang membuat udara malam semakin dingin. Dewi Samudra Hitam. Menurut beberapa orang tua, Dewi Samudra Hitam bukan nama yang dilontarkan sembarangan. Ia adalah legenda yang hidup di bibir pantai, roh laut yang menuntut sesuatu, entah kasih sayang, entah rasa hormat. Dalam cerita-cerita yang dibisikkan di bawah teras, dijelaskan bahwa desa ini pernah dibuat sejahtera oleh laut, tetapi kesejahteraan itu tidak gratis. Ada aturan lama, memberi sesajen, menjaga pantai, mengingat nama-nama yang lupa. Mereka tak banyak bicara. Ketika cerita mengalir, selalu ada jeda. Pandangan menatap ke arah laut yang bergelora. Pak Jaya sendiri menunduk, wajahnya kosong seperti orang yang baru ditinggal pergi. Keesokan paginya, para wanita desa berkumpul di warung. Salah satu dari mereka, Bu Sari, mengingatkan akan tradisi yang dulu hampir dilupakan.
Dulu, sebelum listrik dan peta, nenek moyang sering mengantar makanan ke batu besar di tepi laut. Mereka menaruh nasi, ikan, dan bunga sebagai tanda terima kasih. Jangan pernah campur aduk dengan hal lain, katanya keras. Tapi masalahnya, ia menahan kata-katanya, menatap ke arah rumah makan Pak Jaya, lalu menelan ludah. Rumor mulai beredar. Ada yang bilang wujud tangan itu mungkin dari seorang perampok yang kurang beruntung. Ada yang lebih sinis, menuduh kapal asing atau predator laut. Tapi ada juga yang berbisik, lebih pelan, bahwa tangan itu mirip dengan bekas potongan yang terlihat di cerita lama. Tangan sebagai tanda. Tanda untuk siapa? Tanda untuk siapapun yang memberi sesuatu pada laut demi keuntungan berlebih. Dava mendapati dirinya terjaga memikirkan sambal yang semalam ia makan. Rasa itu begitu akrab, hampir seperti memanggil. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa kecurigaan itu berlebihan. Tapi saat ia kembali ke warung di siang hari untuk menanyakan pada Pak Jaya, suasana berubah. Wajah Pak Jaya kusut, matanya merah. Di dapur, beberapa ember berisi cangkang kerang dan mangkok kosong. Di sisi dinding, ada panci besar yang biasa dipakai memasak sambal keluarga. Noda-noda lama melekat seperti kenangan. Apa kau pernah merasa kalau laut ini memberikan sesuatu, Dava? Tanya Pak Jaya. Tiba-tiba, suaranya serak, tak seperti biasanya. Dava menggeleng, namun batinnya bergetar. Kadang, ia memberi, tapi ia minta kembali. Lanjut Pak Jaya. Suaranya seperti berbisik. Meski mereka berdua terhalang oleh bunyi gelombang, tak semua pembayaran itu halal. Seiring hari berganti, bisik-bisik berkembang menjadi tuduhan. Beberapa pelanggan lama mengaku melihat ritual-ritual aneh di malam tanpa bulan. Orang-orang berkumpul di pantai, menabur sesajen, berbisik dengan nada seram. Ada yang menyebut lukisan hitam di dinding dapur Pak Jaya, lambang yang tak jelas bentuknya, tetapi membuat jantung berdegup cepat ketika dilihat. Ketika wartawan lokal datang, beberapa warga menolak komentar. Ketika polisi menanyai, banyak yang tutup mulut. Dava tidak percaya sepenuhnya pada cerita-cerita itu, tetapi ia tak bisa mengabaikan kenyataan. Satu tangan ditemukan, warung yang terkenal dengan sambal merah, dan malam-malam yang tiba-tiba dipenuhi bisik. Ia mulai melihat pola. Setiap kali cuaca buruk, warung mendapat rezeki. Nelayan pulang dengan tangkapan yang luar biasa. Tetapi di bawah itu, seperti akar pohon tua, ada sesuatu yang busuk dan berbahaya. Malam berikutnya, Dava memutuskan untuk menunggu di pantai. Bukan karena keberanian, tapi karena rasa ingin tahu yang tak kunjung padam. Ia duduk di bawah pohon ketapang, menatap ke arah warung yang lampunya seperti bintang kecil. Angin lagi-lagi berhembus, membawa aroma sambal. Tetapi kali ini ada bau lain, bau yang susah dijelaskan, seperti bau garam bercampur arang. Di kejauhan, bayangan bergerak di tepian laut, berkelepat seperti kain hitam. Dava menelan keringat. Bayangan itu mendekat. Langkahnya lambat, tidak seperti orang biasa. Di tangan orang itu ada sesuatu, seperti nampan kecil yang ditutupi kain. Ketika sulur cahaya lampu menerjang, Dava menatap wajah yang ternyata tak asing. Seorang perempuan tua dari kampung sebelah, biasa ditemui di pasar, yang sering membawa bunga untuk sesajen. Wajahnya pucat, matanya seperti memegang rahasia yang tak ingin ia bagi. Perempuan tua itu berhenti di dekat batu besar. Ia meletakkan kain di tepi batu dan membuka tutupnya perlahan. Wajahnya terangkat, bibirnya bergerak melafalkan sesuatu yang tak Dava mengerti. Namun nadanya membuat bulu kuduk meremang. Gelombang menampar pantai, seolah mendengarkan. Di dalam kain itu, sesuatu putih terlihat sebentar. Bukan potongan manusia jelasnya, tapi bentuknya membuat Dava menoleh. Tangan kakinya seperti menolak percaya.
Perempuan itu menutup kembali kain itu, membungkuk dan berlalu secepat bayangannya datang. Keesokan harinya, ketika Dava menanyakan pada Busari tentang perempuan itu, wanita itu hanya tersenyum pahit. Kadang-kadang orang tua mengingatkan kita pada perjanjian lama. Katanya, mereka datang karena takut. Mereka memberi supaya selamat. Ia menatap jauh, lalu menambahkan, tetapi ada yang memberi lebih dari yang seharusnya. Dan ketika itu terjadi, laut tidak pernah diam. Desa terus berputar. Pagi memulai harinya dengan aktivitas biasa. Namun di balik itu, ada ketegangan yang menunggu. Sambal merah tetap disajikan, tetapi orang-orang yang dulu makan dengan lahap, kini mencicipinya dengan tatapan ragu. Dava tidur dengan mimpi ombak yang membawa bisik dan bayangan tangan di pasir. Dan ketika ia membuka mata, ada bisik kecil di telinganya. Sesuatu atau seseorang sedang menunggu pembayaran berikutnya di balik pasir dan lampu minyak, di mana cerita-cerita tua bertemu kenyataan malam. Dewi Samodra hitam diam menunggu, dan rumah makan kecil itu dengan sambalnya yang merah mungkin tidak lagi hanya menjual rasa, tetapi juga janji yang harus ditepati. Hujan berhenti, tetapi langit masih kelabu. Awan seperti kapas hangus menutup matahari, membuat seluruh desa di pesisir Tegal itu tampak kusam dan layu. Seolah-olah laut sedang menahan sesuatu di dasar palungnya, sesuatu yang menunggu waktu untuk naik ke permukaan. Dava bangun dengan kepala berat. Tidurnya semalam kacau. Ia bermimpi berada di tengah laut. Tubuhnya terembang-ambing, sementara tangan-tangan pucat muncul dari bawah air, menariknya perlahan. Saat bangun, lehernya basah oleh keringat dingin. Ia duduk lama, mencoba membuang mimpi itu, tetapi bayangannya tetap melekat seperti bekas luka. Warung Pak Jaya tetap buka hari itu, meski suasananya berbeda. Tidak ada lagi suara riang pelanggan yang biasanya memenuhi meja-meja. Hanya beberapa orang tua yang duduk diam sambil meminum teh panas. Mereka saling berpandangan, namun jarang berbicara. Setiap kali pintu warung terbuka, semuanya menoleh waspada, seperti sedang menunggu sesuatu yang buruk muncul dari belakang dapur. Ketika Dava masuk, Pak Jaya sedang menumbuk sambal di dapur. Tangannya terlihat gemetar. Lesung batu itu mengeluarkan suara berat, seperti detak jantung yang dipaksa untuk tetap hidup. "Pagi, Pak," sapa Dava pelan. Pak Jaya menoleh, matanya sembab seolah tidak tidur. "Pagi, Dav. Kamu mau makan? Aku cuma mau bantu kalau Bapak butuh." Pak Jaya terdiam. Tumbukan sambalnya berhenti. "Kalau aku bilang warung ini tidak akan selamat dalam beberapa hari ke depan, kamu percaya?" Dava menggeni. "Kenapa ngomong begitu, Pak?" Pak Jaya menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Laut menagih lebih banyak dari yang kuberi." Rahasia yang diungkapkan Setin Gokotekota itu membuat seluruh tubuh Dava menegang. Ia mencoba mencari penjelasan logis, tapi wajah Pak Jaya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Pak, apa maksudnya?" Bukannya menjawab, Pak Jaya malah menunduk dan menutup mortar sambalnya dengan kain. "Biar nanti saja, kamu tak perlu ikut campur." Namun Dava sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Di luar, angin siang mengandung bau amis yang kuat, tidak seperti biasanya. Dari pantai, seorang anak kecil berlari sambil menangis, memanggil ibunya. Ibunya langsung memeluknya dan menutup mata anak itu dengan tangan, seolah ingin mencegahnya melihat sesuatu. Dava merinding. Ia mendekati bibir pantai, mengikuti kerumunan kecil yang mulai berdesakan. Saat melihat apa yang mereka temukan, dunia seakan berhenti berputar. Potongan kedua di antara rumput laut yang terdampar. Warga menemukan potongan kaki, pucat, dingin, masih dengan sisa-sisa luka yang tidak bisa dijelaskan. Apakah robek karena benda tajam atau dicabik sesuatu? Kedua potongan tangan kemarin
dan kaki hari ini memiliki pola yang sama. Bekas potongannya rapi, tetapi ada retakan kecil seperti habis digigit sesuatu dari dalam tulang. Warga gempar. Polisi dipanggil lagi, tetapi penyelidikan kali ini lebih kacau. Banyak yang mulai berbisik lebih keras, menyebut-nyebut ritual pesugihan, tumbal laut, dan Dewi Samudra Hitam yang menuntut daging manusia sebagai persembahan. Dava menelan ludah. Ada suara pelan yang ia dengar dari belakang suara perempuan. Laut sudah marah, nak. Ia menoleh dan melihat perempuan tua yang semalam melakukan ritual di pantai. Wajahnya kusut, rambutnya dipenuhi pasir, matanya merah seperti habis menangis. Kau melihat aku semalam, bukan? Dava ragu. Iya. Perempuan itu mendekat, menggenggam lengannya dengan kuat. Yang kau lihat semalam bukan sesajen, itu penawar, katanya bergetar. Kami mencoba menghentikan sesuatu yang sudah dimulai tapi sudah terlambat. Ada seseorang di desa ini yang memberi persembahan yang lebih besar, lebih gelap. Nafas perempuan tua itu memburu, lalu ia menatap lurus pada Dava. Dan kau tahu kemana semua tudingan mengarahkan? Seketika nama itu muncul di kepala Dava. Pak Jaya. Kebalikan dari keberuntungan sebelum Dava sempat bertanya lebih jauh. Perempuan tua itu pergi terburu-buru, menyeret sandalnya di atas pasir basah. Warga mulai berdatangan ke warung Pak Jaya, bukan untuk makan, tapi bertanya-tanya, mencurigai. Desas-desus makin liar. Warungnya kebagian rezeki saat badai. Setiap laut ngambek. Warungnya makin laris. Sambalnya makin merah, makin pekat. Seseorang akhirnya bertanya dengan suara lantang, Pak Jaya, jangan-jangan ikut pesugihan laut? Pak Jaya sendiri sedang duduk di kursi panjang, wajahnya pucat. Ia tidak menyangkal, tapi tidak juga membenarkan. Ia hanya diam, seperti orang yang tahu masa hidupnya tinggal hitungan hari. Dava akhirnya berani bertanya, Pak, itu semua benar? Pak Jaya menatapnya lama, lalu berkata, ada hal-hal yang tidak boleh kau ulang lagi dalam bentuk pertanyaan. Dava, nada suaranya tidak marah, lebih seperti orang yang sudah menyerah. Lalu ia bangkit, mematikan kompor, dan menutup warung lebih cepat. Suara dari dasar laut malamnya. Dava kembali ke pantai. Ia tidak tahu untuk apa. Mungkin untuk mengawasi, mungkin untuk mencari jawaban, mungkin untuk memastikan apakah benar ada kutukan dari laut itu. Gelombang malam itu lebih liar, seolah sedang menahan sesuatu di dalamnya. Angin membawa aroma amis yang tajam. Langit diselimuti awan hitam pekat. Tidak ada satu bintang pun yang berani muncul di tengah kesunyian itu. Dava mendengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara ombak. Suara itu seperti nyanyian, pelan, dalam, bergetar, seperti berasal dari dasar laut. Nada yang rendah membuat dada terasa ditekan. Suara itu memanggil, atau merayu, atau mungkin memperingatkan. Dava terpaku, kakinya tidak bisa digerakkan dari keyohan. Ia melihat siluet seseorang berjalan menuju air. Bukan perempuan tua, bukan warga desa, bukan polisi. Pak Jaya, laki-laki itu membawa sesuatu di tangan, sebuah panci besar yang biasanya ia gunakan untuk membuat sambal. Pak, teriak Dava. Pak Jaya tidak menoleh. Ia melangkah masuk ke dalam air. Suara nyanyian itu semakin keras, samar, tapi memikat, seolah-olah ada sesuatu dari bawah laut yang membalas langkah Pak Jaya dengan senyuman tak terlihat. Air laut mencapai lututnya, pinggangnya, lalu dada. Dava berlari, tapi terlambat. Tarikan itu sebuah tangan hitam, kurus, panjang seperti tentakel manusia, muncul dari bawah air dan menarik Pak Jaya ke bawah
Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, air memercik tinggi. Lalu hening. Tidak ada tubuh mengambang. Tidak ada panci. Tidak ada tanda pergulatan. Hanya bau amis yang semakin menyengat, menusuk hidung, dan membuat dada Dava terasa sesak. Ia menatap ke laut, wajahnya pucat. Dan untuk sepersekian detik, di bawah gelombang yang beriak pelan, ia melihat mata hitam, besar, tidak berkedip, mata yang melihatnya. Seperti seseorang menilai calon korban berikutnya. Dava lari meninggalkan pantai, tapi suara nyanyian itu masih mengikutinya sampai ke rumah. Suara yang seolah berkata, persembahan berikutnya sudah terpilih. Dan Dava tahu dengan sangat jelas, laut tidak hanya menagih. Lord Mameli. Pagi setelah hilangnya Pak Jaya, desa pesisir itu berubah seperti tempat yang kehilangan nyawanya. Warung-warung kecil memilih tidak buka, nelayan enggan turun ke laut, dan para ibu menutup pintu lebih awal. Seakan angin laut membawa sesuatu yang tidak boleh dihirup manusia. Dava masih merasa napasnya pendek setiap kali mengingat malam sebelumnya. Tangan hitam itu, tarikan ganas itu, dan mata besar yang mengintip dari bawah ombak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara nyanyian itu terdengar lagi, seperti gema dari tempat yang sangat dalam, tempat manusia tidak seharusnya mengetahui. Ia tidak berani pergi ke pantai pagi itu, tetapi ternyata pantai justru mendatanginya. Penemuan di depan rumah Dava baru membuka pintu rumah ketika menemukan sebuah baskom aluminium tergeletak di teras. Baskom itu berisi sesuatu yang membuatnya mundur selangkah dengan tubuh bergetar. Di dalamnya ada bumbu sambal, teksturnya kasar, merah gelap, dan mengeluarkan aroma asin yang tidak wajar seperti darah yang sudah dimasak. Di atas permukaannya tergeletak sehelai kain lusuh. Ia mengenal kain itu. Kain itu adalah tutup panci sambal Pak Jaya. Dava tersentak. Tangannya bergetar saat ia meraih kain itu. Basah dan berat seperti baru diangkat dari laut. Di bawah kain itu ada sesuatu lagi. Satu kerang besar, bentuknya seperti cangkang normal, tapi permukaannya dipenuhi ukiran-ukiran hitam yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Berbentuk spiral, tak berujung, seperti simbol yang berputar ke arah pusat kegelapan. Saat ia menyentuh kerang itu, suara kecil bergema di telinganya, seperti bisikan dari dalam cangkang. Pengganti. Dava menjatuhkannya dengan panik. Bukan halusinasi. Suara itu nyata, dan itu bukan suara manusia. Desa mulai menuduh ketika warga melihat benda-benda itu di teras rumah Dava. Suasana segera berubah panas. Kenapa panci Pak Jaya ada di sini? Dava ada di pantai semalam kan? Jangan. Dia pewaris pesugihan itu. Teriakan dan bisikan saling bertubrukan. Ada yang mencoba menenangkan, tetapi ketakutan membuat logika terkubur. Desa itu hidup dari laut, dan ketika laut marah, mereka butuh kambing hitam. Dava tidak mungkin, kata Bu Sari, mencoba membela. Tetapi suara lain memotong cepat. Kalau bukan dia yang meneruskan, kenapa yang dipilih laut datang ke rumahnya? Dava terdiam. Ia sendiri tidak punya jawaban. Di tengah keributan itu, perempuan tua yang semalam ia lihat di pantai berjalan mendekat. Langkahnya lambat, tapi matanya tajam seperti tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Ia menunjuk baskom sambal dan cangkang itu. Ini bukan warisan, katanya. Pelan. Ini peringatan. Semua orang menoleh ke arahnya. Penjelasan yang terlambat. Perempuan tua itu duduk di depan rumah Dava, memejamkan mata, seolah membaca sesuatu di udara. Dewi Samudra Hitam, bukan Dewi biasa. Ia bukan penjaga laut, bukan pemberi rezeki. Ia adalah roh purba, roh kelaparan. Ia hanya datang setiap 100 atau 200 tahun.
Ketika seseorang memanggilnya dengan pertukaran yang gelap, ia menatap Daffa. Dan orang itu adalah Pak Jaya. Warga mulai ribut lagi. Jadi betul, dia pesugihan? Jadi sambal itu. Jangan bilang pakai. Perempuan tua itu mengangkat tangan, menghentikan suara-suara. Pak Jaya dulu hanya ingin rezeki, tapi ia melakukan ritual yang tidak boleh dilakukan manusia. Ia memberi darah, lalu memberi daging. Dan ketika roh itu mendapat rasa pertama, ia tidak pernah ingin berhenti. Angin menerjang rambut perempuan tua itu, membawa aroma laut yang semakin menyengat. Ketika pesugihan seperti itu dimulai, ada syarat terakhir. Suaranya melemah, bahwa setelah sang pemuja hilang, pesugihan itu harus diteruskan oleh orang yang dipilih. Semua orang menatap Daffa serentak. Dek. Daffa merasa jantungnya berhenti berdetak. Darah memanggil siang itu. Desa mendadak gelap seperti mendung, datang tanpa awan. Daffa mencoba menenangkan diri di dalam rumah. Tetapi setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terdengar. Turinlah, laut menunggu. Ia menutup telinganya, tapi suara itu bukan berasal dari luar. Suara itu datang dari dalam kepalanya. Tiba-tiba sesuatu mengetuk jendela. Daffa menyibaknya sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya setumpuk pasir basah. Dan di dalam pasir itu tampak jejak jari. 4 jari, panjang, kurus, seperti jari tangan dari makhluk yang hidup di palung laut. Daffa tersedak oleh ketakutan. Ia mencoba keluar rumah untuk meminta bantuan. Tapi begitu ia membuka pintu, bau amis menyergap wajahnya lebih kuat dari sebelumnya. Baskom sambal yang tadi ada di teras menghilang. Di tempatnya hanya ada genangan air laut kecil. Dan di tengah genangan itu muncul tulang kecil seperti tulang manusia. Daffa mundur sampai punggungnya menempel ke dinding. Jantungnya berdegup liar dari keahan. Suara nyanyian itu terdengar lagi lebih jelas. Dara Lord, Dara Baru. Serangan malam-malam hari. Ketiga warga desa yang menjaga depan rumah. Daffa melarikan diri setelah melihat sesuatu muncul dari laut. Bayangan hitam setinggi manusia dengan tangan panjang menjulur sampai menyentuh pasir, merangkak perlahan sambil meninggalkan bekas cekungan. Desa menjadi kacau. Lampu dimatikan, pintu ditutup, anak-anak disembunyikan. Para tetua berkumpul sambil membawa dupa dan kitab doa. Daffa tetap terpaku di dalam rumah. Dan di tengah malam itu, ketika hujan turun tipis, sesuatu mengetuk pintu rumahnya. Tok, 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 pelan, teratur. Seakan-akan yang mengetuk tahu ia sedang ditunggu. Daffa menahan napas. Ketukan itu berubah menjadi suara seret seperti kuku panjang menggores papan kayu. Seret, seret, seret. Lalu suara itu berubah menjadi panggilan. Daffa. Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh air. Bukan suara manusia. Daffa, warisan milikmu. Air mata Daffa menetes tanpa ia sadari. Tidak, bisiknya. Turunlah, Lord Lapa. Daffa menutup telinganya. Aku bukan penerusnya, hening. Hingga sesuatu membalas dari balik pintu dengan suara rendah, mengerikan, penuh dendam. Kau sudah dipilih. Ketika suara itu menghilang, Daffa menyadari satu hal. Jika Pak Jaya telah menyerahkan dirinya ke laut sebagai pembayaran terakhir, maka semua pemberian, rezeki, dan kutukan itu sekarang tertuju kepadanya. Dan makhluk dari dasar laut itu tidak akan berhenti mengetuk, tidak sampai ia menerima atau mati. Desa pesisir Tegal itu tidak pernah tidur sebening malam itu. Bukan karena tenang, melainkan karena ketakutan. Setiap rumah menutup pintu ropet-ropet, lampu dimatikan,
dan suara manusia hampir tidak terdengar. Seolah-olah seluruh penduduk sedang berusaha bersembunyi dari sesuatu yang mereka tahu sedang berkeliaran di luar sana. Sementara itu, Dava duduk di sudut kamarnya, memeluk lutut. Wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat kematian. Ia tidak bisa melupakan suara ketukan itu, tidak bisa menghapus suara panggilan dari balik pintu suara yang bukan milik manusia, bukan pula milik Pak Jaya. Dalam gelap, ia mendengar suara gemuruh kecil, bukan petir, bukan angin, tetapi ombak yang berdebar lebih dekat dari seharusnya. Seharusnya ombak hanya terdengar kecil dari rumahnya yang berada beberapa puluh meter dari pantai. Tapi malam itu, seperti ombak berada di depan pintu rumah. Dava mulai merinding. Dari ujung kaki sampai ubun-ubun, tanda kedatangan lengklangka kecil terdengar di luar. Kama, sekei, sekei, sekei. Sepa kaki seseorang menyeret pasir kering. Dava memberanikan diri mengintip lewat tirai kecil di jendela. Yang ia lihat bukan manusia. Air genangan kecil setinggi pergelangan kaki mengalir perlahan dari arah pantai menuju rumah-rumah desa. Seperti laut sedang merambat naik ke daratan, bukan karena pasang, tapi karena bergerak sendiri, seolah hidup. Air itu tidak mengalir seperti air normal. Di dalam genangan itu terlihat bayangan hitam tipis, bergerak seperti rambut panjang terbawa arus. Dava tersentak mundur. Tiba-tiba dari luar terdengar jeritan seorang pria. A-a-a-a-a-a-a-ar. Jeritan itu mengiris sunyi malam, membuat semua lampu rumah menyala serentak. "Lari! Ada yang tarik aku dari bawah air." Itu tangan siapa? Dava hanya bisa mendengarkan dengan tubuh gemetar. Suara cipratan air terdengar semakin dekat. Sesuatu menyeret seseorang dengan kasar, seperti binatang lapar yang menarik mangsa ke sarangnya. Lalu hening sekejap. Disusul blub suara sesuatu tenggelam. Satu warga hilang malam itu. Dan air laut terus naik, menjalar sampai menyentuh tangga teras rumah Dava. Warga merencanakan sesuatu. Berapa tetua desa berkumpul di rumah Busari, menyalakan dupa dan lilin-lilin. Mereka mengunci pintu rapat-rapat, tapi wajah mereka tidak menunjukkan rasa aman. Perempuan tua yang pernah dilihat Dava di pantai juga hadir, duduk bersila sambil memegang kerang hitam bertuliskan simbol-simbol spiral itu. Penggantinya sudah dipilih, katanya pelan. Busari menatap Dava dengan wajah penuh rasa bersalah. "Ini bukan salahmu, nak." Dava menggeleng. "Kalau bukan salahku, kenapa laut mendatangiku?" Perempuan tua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Karena kau yang melihat akhir ritus Pak Jaya. Karena kau satu-satunya saksi mata. Laut mengiramu penerus, padahal kau hanya lewat." Penjelasan itu justru lebih menakutkan. Dava adalah korban yang tidak sengaja terlibat. Tetua desa kemudian mulai merapalkan doa-doa yang sudah jarang digunakan. Doa-doa lama yang bahkan generasi muda tidak pernah dengar. Di dinding rumah, suara ombak semakin keras, seperti laut sedang marah karena manusia mencoba melawan. Perempuan tua itu menatap dapur warung Pak Jaya yang terlihat dari jendela. "Ritual pertama dimulai di sana," katanya lirih, "dan ritual terakhir akan berakhir di sana." Kembali ke warung meski takut, Dava setuju untuk pergi ke warung Pak Jaya bersama 4 tetua desa dan perempuan tua itu. Mereka membawa obor dan ramuan-ramuan aneh, daun pandan hitam, batu karang kecil, serta tali yang terbuat dari anyaman serat kelapa. Saat mereka melangkah, tanah terasa lebih lunak dari biasanya. Pasir mulai menggenang air. Sekali-kali mereka melihat sesuatu bergerak cepat di bawah permukaan air, seperti bayangan tubuh melengkung. Ketika sampai di depan warung, pintunya terbuka sendiri, kerikik seolah mereka memang ditunggu.
Dava merinding melihat ruangan yang dulu hangat itu kini tampak seperti tempat mati, dingin, lengang, dan gelap. Di dalam dapur, panci sambal besar yang hilang semalam tiba-tiba muncul kembali di tengah ruangan. Di bawahnya, lantai basah oleh air laut yang membentuk lingkaran hitam. Perempuan tua mendekat perlahan. Disinilah semuanya dimulai. Disinilah darah pertama diteteskan. Ia lalu memintal tali kelapa menjadi lingkaran dan mengikatnya di lengan Dava. Ini penahan sementara agar makhluk dari laut tidak mudah menarikmu. Dava menelan ludah. Makhluk itu apa sebenarnya? Perempuan tua menatap lantai sambil berkata pelan, bukan manusia, bukan iblis. Ia adalah kelaparan yang diberi bentuk. Ritual pemutus para tetua mulai membacakan mantra. Dupa menyala, asapnya membentuk garis-garis tipis di udara. Pada awalnya semua tampak berjalan baik, namun tiba-tiba, pintu warung tertutup sendiri dengan keras. Obor-obor padam serentak, cahaya menghilang. Hanya terdengar suara napas masing-masing dan suara sesuatu menyeret tubuh di lantai. Cik-klek, cik-klek. Dava mencium bau amis menyengat, lebih kuat dari sebelumnya, seperti darah yang dicampur air garam. Ketika salah satu tetua menyalakan korek api, cahaya kecil itu memperlihatkan sesuatu berdiri di pojok ruangan. Makhluk itu tinggi, tubuhnya seperti bayangan berlapis lumpur laut, rambut panjang seperti ganggang hitam, dan matanya bulat, besar, gelap seperti mata ikan besar yang hidup di palung terdalam. Ia bergerak perlahan, meniurit yori-yori panjang yang menyapu lantai. Tetua desa berteriak, jangan bicara padanya. Mont. Namun, makhluk itu berbicara, tidak melalui mulutnya, tapi menjadi gema di seluruh ruangan. Persembahan, kembalikan persembahan. Ia menunjuk Dava dengan jari yang seperti tulang ikan panjang. Itulah pertama kalinya Dava merasakan ketakutan yang begitu dalam, sampai membuat kakinya tidak terasa. Seolah semua darah di tubuhnya mengalir ke satu titik, ke jantung yang berdetak terlalu keras. Makhluk itu melangkah mendatang. Makhluk itu maju selangkah. Air di lantai bergelombang, simbol di kerang hitam menyala samar. Tali kelapa di tangan Dava mulai hangus perlahan. Perempuan tua menjerit, jangan dekatkan dirimu padanya. Tali itu tahanan terakhir. Tetapi makhluk itu hanya tersenyum. Senyum yang bukan manusia, bukan ikan lebih seperti tarikan kulit yang tidak seharusnya membentuk ekspresi. Laut memanggilmu. Makhluk itu mendekat lagi. Laut lapar. Ia mengangkat tangan, dan kau adalah terakhir. Tetua desa mencoba menghalangi dengan bukan mantra, namun suara mereka tenggelam di dalam gema suara makhluk itu. Makhluk itu mengangkat tangan tinggi-tinggi, siap meraih Dava, namun tiba-tiba sesuatu dari luar menabrak dinding warung. Bukan manusia, bukan hewan, tapi ombak besar yang seharusnya tidak mungkin mencapai sini tanpa tsunami, menghantam warung dari samping. Semua orang terlempar. Makhluk itu memudar. Air menyelimuti ruangan. Dalam kabut air bercampur pasir itu, suara makhluk kembali terdengar. Belum selesai. Besok malam, darah terakhir. Ketika air surut, pihak desa menemukan satu hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tali kelapa di lengan Dava terbakar habis, dan itu berarti pertahanan terakhirnya sudah tidak ada lagi. Angin malam dari pantai Tegal bertiup lebih dingin dari biasanya. Riko berjalan sendirian di antara beta-beta pemecah ombak, memegang obor kecil yang ia ambil dari rumah warga. Cahaya oranye bergetar
diterpa angin, memantulkan bayangan tubuhnya yang menggigil sejak siang hingga maghrib. Warga tak melihat Pak Wira pulang dari mencari Rina. Bahkan Rina masih belum diketahui di mana jejak terakhirnya. Semuanya seperti ditelan ombak. Riko merasa ada yang menempel di lehernya, bukan tangan, tapi seperti tatapan yang dingin, menusuk dan selalu mengawasinya kemanapun ia melangkah. Ia tahu itu bukan perasaan biasa. Ia tahu sesuatu memang mengikutinya. Di dalam warung, ada yang menunggu. Rumah makan pesisir Tegal tampak gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara alat masak, tak ada aroma sambal pedas yang biasanya menusuk hidung. Hanya suara ombak menghantam pasir dan pintu warung yang bergerak pelan-pelan, seolah ada hembusan napas dari baliknya. Riko menelan ludah. Ia meraih pintu dan mendorongnya perlahan. Siar, bukan amis ikan, tapi amis darah pekatan, hangat dan memenuhi udara. Riko menutup hidung dengan lengan baju. Lantai warung yang biasanya bersih kini licin, seperti pernah disiram sesuatu. Ada ceceran merah mengalir dari dapur menuju meja paling pojok meja yang tadi siang kosong, kini terisi. Riko melangkah mendekat. Di atas meja ada satu piring sambal. Warnanya merah gelap, hampir hitam. Teksturnya kasar, mengental, seperti darah yang menggumpal. Tapi yang membuat jantung Riko berhenti sejenak adalah sesuatu yang mencuat dari gumpalan sambal itu. Sebuah kuku manusia baru, masih menempel sedikit daging lembek di ujungnya. Riko hampir muntah. Tiba-tiba, tok, 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 suara langkah kaki dari dapur. Langkah pelan, berat, seperti seseorang menyeret sesuatu. Pak Wira muncul. Sosok itu keluar dari dapur. Tubuhnya besar, pakaiannya sampai ke lutut basah oleh air laut, dan wajahnya pucat, matanya merah sayu, seperti tidak tidur berhari-hari. Itu Pak Wira. Pak Wira. Suara Riko bergetar. Pak Wira menatapnya tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak pelan. Kamu datang juga, Riko. Suaranya serak, seperti ada pasir mengganjal di tenggorokannya. Riko mundur satu langkah. Pak, itu sambal. It's a kuku. Menurut Pak Wira tersenyum tipis. Bukan senyum hangat seorang pemilik warung, tapi senyum yang dingin, penuh rahasia. Dewi Samudra Hitam sedang marah. Riko, ia menuntut tumbal lebih banyak. Pak, Riko menggertak walau ketakutan. Pak Wira mendekat. Langkahnya berat tapi mantap. Aku sudah kehabisan pilihan. Kalau aku berhenti, warung ini mati. Laut menenggelamkanku. Dan ia berhenti tepat di depan Riko. Wajahnya hanya beberapa jengkal. Dan Rina tidak akan kembali. Jantung Riko serasa berhenti. Rina masih hidup? Masih, jawab Pak Wira. Tapi hanya jika Dewi Samudra puas dengan tumbal barunya. Riko pucat. Tumbal. Barunya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wira mengangguk perlahan. Kamu. Upacara di pantai belakang Riko langsung berlari keluar. Nafasnya memburu. Ia menabrak kursi, hampir jatuh, lalu terus berlari menuju pantai belakang warung. Pasir basah menempel di kakinya. Ombak mengempas kuat seperti sedang menunggu di tengah pantai. Riko mendengar suara. Riko, bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergema seperti datang dari dasar laut. Air laut tiba-tiba bergerak membentuk pusaran kecil, menghitam seakan tinta kumi-kumi menyembur dari bawah. Angin berhenti, udara mencekam. Dari dalam warung, Pak Wira muncul lagi, membawa ember besar yang biasanya dipakai untuk menyimpan ikan segar. Tapi kali ini, isi ember itu bukan ikan. Darahlah yang meluap, darah manusia,
Dewi Samudra sudah menunggu, gumam Pacewera. Kemunculan sang dui ombak tiba-tiba turbala. Air laut meluas kedua sisi, seperti ada makhluk raksasa yang berenang naik ke permukaan. Riko terpaku, tak bisa lari, tak bisa berteriak. Dari dasar air yang gelap muncul sosok tinggi berkulit kebiruan. Rambutnya panjang, seperti rumput laut basah. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Tangan dan kakinya berselaput. Tubuhnya kurus tapi memanjang. Itulah Dewi Samudra, hitam. Suasana menjadi membeku. Ia melangkah ke pasir air laut, mengikuti kakinya, seperti menjilat tanah. Gigi-giginya tajam, berlapis-lapis, seperti gigi ikan predator. Ia memperhatikan Riko, mengendus, mendekat perlahan. Pak Wira berlutut di belakangnya. Ini tumbal yang kau minta, Dewi. Dewi Samudra tersenyum, senyum yang membuat kulit punggung Riko merinding tajam. Daripada anak perempuan itu. Rina, Dewi Samudra menggeleng pelan. Anak itu hanya persembahan kecil, tapi kamu, Riko. Ia menyentuh dada Riko dengan jari seperti tulang. Kamu punya sesuatu yang lebih manis untuk laut. Riko menggigil hebat. Ia tahu ia akan mati malam itu. Tapi sebelum Dewi Samudra menariknya ke laut, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah bukit. Cahaya lampu senter menembus kabut asin. R-I-K-O-O. Suara itu. Suara Rina. Rina berlari menuruni bukit. Wajahnya penuh pasir. Rambutnya kusut, tapi matanya menyala dengan ketakutan dan keberanian. Ia memegang sesuatu di tangannya. Sesuatu yang dibungkus kain merah. Lepaskan Riko, Rina berteriak. Dewi Samudra menoleh. Suara menggeram keluar dari tenggorokannya seperti ribuan ikan mati yang diseret ke pantai. Riko tak tahu apa yang dibawa Rina. Tapi sepertinya Rina tahu sesuatu untuk melawan sang Dewi. Malam itu, Pantai Tegal bersiap menjadi saksi pertempuran antara manusia dan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil dari laut. Jika kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bab 6 dengan adegan konfrontasi besar dan rahasia yang akhirnya terungkap. Angin malam merayap seperti tangan-tangan dingin yang memegang kulit. Ombak bergulung lebih keras, seakan ikut mendengar teriakan Rina yang menggema di Pantai Tegal. Riko terpaku, belum sepenuhnya percaya bahwa di tengah malam yang dipenuhi makhluk gaib laut, Rina tiba-tiba muncul masih hidup. Dewi Samudra hitam memutar kepalanya perlahan ke arah gadis itu. Lehernya berderak seperti tulang retak. Anak manusia, kau kembali membawa benda itu, ujar Dewi Samudra. Suaranya seperti air laut mendesis di batu karang. Rina berhenti beberapa meter dari mereka. Nafasnya tersengal, tapi tatapannya menyala berani. Jangan sentuh Riko, katanya, menggenggam erat kain merah yang ia bawa. Di belakang Riko, Pak Wira tampak bingung. Rina, bagaimana kau bisa lolos? Seharusnya kau sudah mati, potong Rina tajam. Kalau bukan karena ini, aku mungkin memang sudah mati. Pak, ia membuka kain merah itu perlahan. Dari dalamnya terjatuh sebuah gelang logam hitam berukir tulisan kuno, berbentuk melingkar tidak sempurna, seperti pernah patah dan disatukan kembali. Logam itu tampak tua, dingin, dan mengeluarkan bau amis bercampur garam laut. Begitu gelang itu menyentuh pasir, pasir di sekitarnya bergetar. Riko melebar matanya. Itu apa, Rina? Rina memegang gelang itu dengan kedua tangan. Ini milik ibu Pak Wira. Pak Wira terdiam membeku. Dewi Samudra tertawa pelan, suara gelombang pecah yang memekakkan telinga. Ya, aku mengenali gelang itu, kata sang Dewi sambil melangkah mendekati Rina. Pemilik gelang itu adalah orang terakhir yang melawanku, dan dia gagal. Kisah asli yang disembunyikan Pak Wira. Rina menatap Pak Wira. Matanya penuh luka dan amarah.
Pak, kenapa Bapak tidak pernah bilang kalau ibu Bapak melakukan perjanjian pesugihan yang sama? Pak Wira menunduk, suaranya pecah. Ibu melakukannya demi bertahan hidup, demi membesarkan aku. Tapi dia tidak sanggup memenuhi tumbal. Dia mencoba memutus perjanjian dengan gelang itu. Tapi Dewi Samodra menangkapnya. Ia mengusap wajahnya, gemetar. Ibuku ditarik ke laut di depan mata kepalaku. Riko merinding. JD Pepak melanjutkan pesugihan itu. Pak Wira menggeleng putus asa. Awalnya tidak, aku mencoba hidup jujur sampai warung ini hampir bangkrut. Lalu tanda-tanda panggilan dari laut kembali muncul. Mimpi, suara, ombak menghitam. Aku tahu Dewi itu belum menghapus perjanjian keluarga. Rina menambahkan, dan dia memilih tumbal dari desa. Satu per satu. Riko mencengkeram pasir. Marah, sekaligus takut. Lalu apa hubungannya sama Rina? Kenapa dia yang ditumbalkan? Pak Wira terdiam. Rina menjawab sendiri. Karena aku menemukan gelang ini duluan. Aku memegang benda yang Dewi Samodra inginkan, jadi aku harus dikorbankan. Dewi Samodra mendesis, tubuhnya melengkung seperti ular laut. Gelang itu. Gelang pemutus perjanjian. Rina mengangkat gelang itu tinggi-tinggi. Ombak yang tadinya mengamuk tiba-tiba surut beberapa meter, seperti takut mendekat. Pak Wira, ayahku dulu nelayan. Rina berteriak. Dan sebelum beliau meninggal, beliau pernah bilang, kalau ada pesugihan laut, pasti ada benda pemutusnya. Riko, ayahmu tahu soal ini. Rina mengangguk cepat. Dia pernah hampir jadi korban. Dan katanya, kalau gelang pemutus perjanjian ditemukan oleh darah keluarga pemuja, perjanjiannya bisa dibatalkan. Ia menatap Pak Wira lurus-lurus. Dan satu-satunya darah keluarga di sini hanyalah Bapak. Pak Wira gemetar hebat. Apa maksudmu? Bapak harus mematahkan gelang ini, kata Rina tegas. Kalau Bapak berhasil, pesugihan keluarga Bapak berhenti selamanya. Tapi kalau gagal, Dewi Samodra menyeringai, dia akan menjadi milikku. Lanjut sang Dewi sambil menjulur lidah panjang berwarna hitam. Pak Wira menatap gelang itu, lalu menatap wajah Rina dan Riko. Air mata menetes di pipinya. Wirat, suara sang Dewi menggema. Kau sudah menjadi anakku sejak ibumu tenggelam. Jangan mengkhianati lautan. Ombak di belakang sang Dewi bergolak, muncul seperti tenggen-tenggen air yang siap menyeret siapapun. Pilihan hidup dan mati Pak Wira berjalan perlahan menuju Rina. Tangan tremornya meraih gelang logam itu. Saat ia memegangnya, logam itu terasa panas seperti bara api. Riko menahan napas. Pak, kalau Bapak mau selamat, lakukan sekarang. Tapi Dewi Samodra tiba-tiba mengaum. Jang, ia merentangkan tangan berselaputnya ke arah mereka. Ombak besar terangkat tinggi, membentuk dinding air setinggi pohon kelapa, siap menghancurkan pantai. Rina menjerit, Pak, cepat. Pak Wira menggertakkan giginya dan mencoba membengkokkan gelang itu. Gelang itu menjerit ya, benar-benar mengeluarkan suara jeritan seperti makhluk hidup. Tangan Pak Wira terluka, darahnya menetes ke pasir. Ombak semakin dekat, menggeram. Dewi Samodra memekik marah. Gigi-giginya bergetar. Kau milik laut, Wira. Tapi Pak Wira berteriak lebih keras. Aku tidak mau mati seperti ibuku. Dengan seluruh tenaga dan rasa sakit yang menghantam, Pak Wira mematahkan gelang itu menjadi dua. CRAAA, kakak. Angin berhenti. Ombak membeku. Dewi Samodra menjerit keras, suara yang menggema sampai ke perahu-perahu di kejauhan. Tubuh sang Dewi pecah menjadi serpihan air hitam. Ombak runtuh ke pasir, membasahi kaki mereka. Udara terasa ringan, kembali tapi dingin, sangat dingin. Pesugihan itu putus.
Namun tidak ada yang berakhir dengan mudah. Rico menahan Rina sebelum gadis itu jatuh pingsan. "Rina, kamu hebat, kamu." Tiba-tiba pasir di bawah mereka bergetar. DUSSHH DUSSHH seperti sesuatu yang besar bergerak dari dasar laut. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal. Pak Wira menatap laut yang gelap. Wajahnya pucat. Tidak, ini tidak benar. Ini bukan bagian dari perjanjian ya. Rina yang setengah lemas membuka mata sedikit. "Rico, lihat lautnya." Rico menoleh. Dari kejauhan, permukaan laut membentuk benjolan besar, seperti punggung seekor makhluk raksasa yang hendak muncul ke permukaan. Angin kembali membawa bisikan, "Kalian telah membangunkannya." Dan malam itu kembali tenggelam dalam kengerian. Baru jika kamu sayap, aku bisa lanjutkan bab 7, di mana makhluk besar yang selama ini disembunyikan dalam legenda pesisir Tegal akhirnya bangkit, makhluk yang bahkan Dewi Samodra takutkan. Laut malam itu berubah menjadi gelap pekat, lebih hitam dari tinta cumi-cumi. Ombak berhenti, seolah waktu membeku. Hanya suara napas ketakutan Rico dan Rina yang terdengar di pantai Tegal. Pak Wira berdiri mematung. Kedua tangannya penuh luka akibat mematahkan gelang pemutus perjanjian. Ia masih terengah, menatap laut yang kini seperti hidup dan marah. DUSSHH. Air laut terdorong ke samping. Gelembung udara besar naik ke permukaan. Tanah di bawah mereka bergetar seperti ada gempa dari bawah pasir. Rico mundur beberapa langkah, memeluk Rina yang masih lemah. "Rina, ayo pergi. Ini bukan Dewi Samodra lagi." Rina menggeleng dengan wajah pucat. "Rico, Dewi Samodra bukanlah sumbernya. Dia hanyalah penjaga. Makhluk itu adalah yang sebenarnya ia takuti." Pak Wira menggigit bibirnya. "Aku pernah mendengar ibu menyebutnya." Ia menatap laut penuh ketakutan. Sosok purba yang tertidur di dasar Samudra Jawa. Makhluk yang memberi kekuatan kepada siapapun yang berani membuat perjanjian. Tapi balasannya adalah kebangkitan. Rico menelan ludah. Jadi pesugihan keluarga bapak selama ini membangunkan makhluk itu sedikit demi sedikit. Pak Wira jatuh berlutut, dan ketika gelang itu dipatahkan, kuncinya terbuka. Kemunculan penguasa dasar samudra. Permukaan laut terangkat seperti pulau kecil yang muncul tiba-tiba. Dari dalam gelap laut muncul kepala raksasa berkulit keras seperti batu karang, namun berlendir dan bergerak. Matanya besar, kuning kehijauan, dengan pupil mirip mata ikan hiu. Rambutnya berupa untayan rumput laut panjang yang meneteskan air asin. Mulutnya, ya Tuhan, mulut itu terdiri dari banyak lapisan gigi bergerigi, disusun seperti lingkaran yang berputar seakan mampu menghancurkan apapun yang masuk. Aroma busuk laut mati seketika menyerang hidung mereka. Rina menjerit spontan. "Itu bukan manusia." Makhluk itu mengangkat tubuhnya lebih tinggi, memperlihatkan tangan besar berselaput dengan kuku tajam panjang seperti tombak. Dari tubuhnya, air hitam menetes seperti darah lautan. Rico mundur sambil menarik Rina. "Ayo kabur, kita harus." Makhluk itu menggeram. Suara geramannya seperti kapal karam yang ditarik dari dasar laut. "Manusia menghancurkan ikatanku." Suaranya bergema di kepala mereka, bukan di telinga. "Maka manusia menjadi pertama yang akan kuhabisi." Pak Wira menatap makhluk itu dengan mata kosong. "Ini semua salahku." Makhluk itu mulai menyerang gelombang raksasa tercipta dari gerakan makhluk itu. Ombak memukul pantai begitu keras sampai pasir terlempar seperti debu. Pohon kelapa bergoyang, beberapa hampir tumbang.
makhluk itu mengangkat tangan raksasanya dan DUGGG menghantam air. Gelombang setinggi rumah langsung mengarah ke mereka. Rico menjerit, mendorong Rina jatuh ke pasir dan menutupi tubuhnya. Air menerjang, menyapu mereka ke belakang. Rico terombang-ambing, mulutnya kemasukan air asin. Tubuhnya membentur kayu perahu yang karam. Dengan sisa tenaga, ia merangkak di pasir. Rina, kamu di mana? Suara batuk tipis terdengar. Rina berusaha bangkit di dekat batu karang. Aku di sini. Rico langsung menghampiri dan memeluknya. Pak Wira terhempas lebih jauh. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemah. Ia menatap makhluk itu dengan tatapan putus asa. Kalau makhluk ini bangkit, Tegal akan tenggelam. Rina menatap gelang yang patah di pasir. Dua bagiannya masih mengeluarkan asap tipis. Rico bertanya cepat, Rina, benda itu bisa jadi kuncinya. Ada cara untuk membuat makhluk itu tidur lagi. Rina menutup mata, mencoba mengingat ucapan ayahnya. Ayahku pernah bilang, jika perjanjian diputus paksa, maka makhluk utama hanya bisa diperdaya oleh. Ia membuka mata lebar-lebar. Darah, keturunan, pemuja. Rico menatap Pak Wira. Pak Wira juga menatap mereka. Dia sudah tahu. Biar aku yang melakukannya, kata Pak Wira lirih. Ini kesalahan keluargaku. Ini harus berakhir. Rico ingin menahan. Pak, Bapak bisa. Tolong jaga Rina. Pak Wira berdiri dengan sisa kekuatan yang ia punya, lalu mengambil kedua potongan gelang itu. Pengorbanan terakhir Pak Wira makhluk. Raksasa itu membuka mulutnya yang mengerikan. Darah, warisan. Pak Wira melangkah ke laut tanpa ragu. Ombak memisah seakan memberi jalan. Rina mulai menangis. Pak, jangan pergi. Kita bisa cari cara lain. Pak Wira tersenyum samar, sedih, tapi yakin. Kalau aku tidak menebusnya, kalian akan mati. Desa ini akan mati. Ia berdiri tepat di depan makhluk itu. Air laut hitam mengalir dari tubuh makhluk tersebut, membasahi kaki Pak Wira. Ambillah aku, katanya. Tapi setelah itu, tidurlah kembali. Pak Wira mengangkat kedua potong gelang itu ke atas kepala. Ini perjanjian terakhirku. Ia menyatukan gelang itu dengan darahnya sendiri. Dua potongan itu menyatu kembali, menyala dengan cahaya merah tua. Makhluk raksasa itu menjerit begitu keras hingga permukaan laut bergetar. Cahaya gelang memanjang seperti rantai, melilit tubuh makhluk itu, memaksa ia kembali masuk ke laut. Makhluk itu meraung. Manusia, tubuhnya ditarik kembali ke kedalaman. Lapis demi lapis air menelan tubuhnya. Pak Wira ikut terseret oleh cahaya merah itu. Rina berlari menuju laut, tapi Rico menahannya erat-erat. Rina, jangan. Kamu akan ikut ditarik. Air laut menyembur ke atas seperti geyser, dan dalam hitungan detik, semuanya hilang. Makhluk itu tenggelam kembali. Ombak kembali normal. Angin kembali tenang. Dan pantai kembali sunyi. Wira tidak kembali. Pagi hari setelah kengerian mentari pagi menyinari pantai Tegal yang hancur berantakan. Perahu pecah. Pasir berlubang seperti dicakar sesuatu. Pohon tumbang bertebaran. Warga datang dalam keadaan panik. Melihat Rico dan Rina duduk diam di pasir, linglung. Rico, apa yang terjadi di sini? Rina, kamu tidak apa-apa. Rico hanya menjawab lirih. Semalam, seseorang menyelamatkan kita semua. Rina hanya memeluk lututnya, matanya sembab. Di antara ombak kecil, pagi hari, ada sesuatu terembang-ambing mendekat. Rina menoleh, lalu menutup mulut menahan tangis. Itu topi lusuh milik Pak Wira. Penutup warung yang tidak akan dibuka. Lagi rumah, makan pesisir Tegal, kini dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membuka pintu
atau menyentuh sisa-sisa sambal yang masih menempel di dapur. Warga membiarkan warung itu perlahan ditelan karang dan angin laut. Setiap malam, ombak terdengar berbeda. Kadang seperti suara seseorang berteriak, kadang seperti suara seseorang bernyanyi, dan kadang seperti suara Pak Wira memohon maaf di laut yang jauh. Di kedalaman paling gelap, makhluk raksasa itu kembali tertidur. Tapi legenda baru muncul. Jika perjanjian pesugihan laut diusik lagi, makhluk itu akan bangkit untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya. Warung itu tetap berdiri, menjadi pengingat bahwa kekayaan yang berasal dari laut selalu menuntut balasan yang lebih mahal dari nyawa.